Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ya, sahabat bunda yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu ya ada seorang klien saya, ya sebut saja namanya Bunda Ratna. Beliau 43 tahun dari sebuah kota di Jawa Barat yang berkonsultasi dengan saya melalui WhatsApp. Ya, jadi begini ya. Saya akan bacakan sedikit WhatsApp tentang Bunda Ratna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda, beberapa minggu yang lalu ada teman kerja suami saya yang memberitahu saya bahwa suami saya diam-diam jalan dengan mantan istrinya. Ya, padahal mereka sudah bercerai 4 tahun yang lalu. Setelah saya konfirmasi ke suami saya, dia mengaku bahwa dia masih mencintai mantan istrinya. Ya, saya jadi khawatir Bunda. 3 tahun saya menikah, saya belum dikaruniai anak. Saya jadi takut kalau suami saya kembali ke mantan istrinya dan meninggalkan saya. Ya, saya mohon masukan dan saran Bunda karena terus terang saya takut sekali. Ya, begitu isi pesannya dari klien saya ini. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, Anda tentu bisa membayangkan seperti apa sakitnya Ibu Ratna saat mengetahui suaminya itu masih mencintai mantan istrinya yang lalu. Nah, lalu langkah apa saja nih yang bisa ditempuh agar suami itu bisa melupakan mantan istrinya dan menyayangi kita, istri syahnya, dengan sepenuh hati? Baik, sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya persilahkan Anda ya untuk mencatat terlebih dahulu nomor yang ada di bawah ini supaya Anda bisa berkonsultasi dengan saya mengenai persoalan rumah tangga dan asmara. Baik, apa yang dialami oleh Ibu Ratna ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh di mana suami itu punya potensi untuk kembali dengan mantan istri yang sudah dicerai dan meninggalkan istri syahnya yang sekarang. Ya, sebagai seorang istri yang syah ya, jika kita ada di posisi Ibu Ratna ini, pastinya ya kita juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Nah, karena itu saya berikan sedikit motivasi kepada Ibu Ratna agar beliau ini lebih memahami dan meyakini bahwa jodoh itu adalah takdir dari Allah. Nah, jika memang suami Ibu Ratna ini adalah jodoh Ibu Ratna, pasti tetap utuh menjadi milik Ibu. Ya, saya katakan pada beliau melalui WhatsApp, Ibu Ratna, Anda dan suami Anda saat ini adalah pasangan suami istri yang syah di mata agama dan di mata negara. Anda punya status resmi dan juga kekuatan hukum yang kuat, ya, baik secara agama dan negara. Jadi jangan sampai keyakinan Anda goyah. Ya, suami Anda itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi milik Anda. Nah, tugas Anda adalah meyakininya dan mensyukurinya dengan menunaikan kewajiban-kewajiban Anda dengan penuh percaya diri dan pengabdian penuh. Nah, setelah itu ya, saya juga sampaikan beberapa hal pada Ibu Ratna yang perlu dilakukan agar suaminya itu bisa melupakan mantan istrinya dan memilih sebagai satu-satunya. Nah, diantaranya yang pertama yaitu dengan mengenali bahasa cinta suami. Sebelumnya saya sampaikan ya bahwa ada 5 bahasa cinta dalam diri tiap manusia yang kalau bisa kita penuhi, ya dia akan makin cinta kepada kita. Di antaranya pujian, pelayanan, hadiah, sentuhan fisik, dan waktu yang berkualitas. Ya, maka saya sarankan kepada Ibu Ratna untuk mengenali mana yang paling disukai oleh suaminya. Apakah suaminya ini paling suka dipuji, ya, dilayani, diberi hadiah, dibelai-belai, atau ditemani? Nah, karena begini Bunda,
Jika suami Anda itu sukanya dilayani dan kurang suka dipuji, maka mau berapa kali pun Anda memuji suami, ya dia tidak akan luluh. Karena seleranya memang bukan dipuji, tapi dilayani. Nah, maka di sini Anda harus lebih baik ya dalam pelayanan. Barulah dia akan merasa dicintai oleh Anda. Ya, begitu pula nih. Kalau suami itu sukanya dibelai-belai, ya, tidak suka diberi hadiah. Nah, berapa kali pun Anda beri hadiah pada suami Anda, ya tidak akan mempan. Tapi kalau Anda sering membelai suami Anda, ya melakukan sentuhan fisik, memeluk, mencium, atau yang lainnya, ya suami akan tambah sayang dengan Anda. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Ibu Ratna, yaitu mengenali bahasa cinta suaminya. Ya, ternyata suaminya ini memang menyukai pelayanan dan sentuhan fisik. Maka saya sarankan kepada Ibu Ratna untuk lebih giat melayani suami secara lahir maupun batin. Dan juga rajin memberikan belayan-belayan mesra kepada suaminya. Ya, saya sarankan beliau ya untuk sering memeluk suami, membelai rambut suami, ya, memangku kepala suami dan sebagainya. Nah, kemudian apakah hanya itu saja, Bunda? Ya, tentu saja tidak cukup kalau hanya mengandalkan usaha lahiriah saja ya. Karena ya sebagai manusia kita membutuhkan bantuan dari Allah ya untuk mengatasi persoalan. Apalagi ini masalah hati yang mudah ya berbolak-balik. Dan hanya Allah lah yang maha kuasa membalikkan hati hambanya. Maka saya sarankan Ibu Ratna ini untuk melakukan ikhtiar batin, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk kasusnya ini saya sarankan Ibu Ratna untuk menjalankan sholat tahajud setiap malam, ya agar aurat kecantikan dirinya itu terpancar. Nah, setelah sholat tahajud, Ibu Ratna juga berusaha merutinkan berzikir kepada Allah dengan menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman sebagai media zikirnya. Nah, di mana energi positif dalam tasbih ini membantu menenteramkan, ya, meneduhkan dan meluluhkan hati suami beliau. Nah, beliau juga terus berdoa agar suaminya bisa melupakan mantan istrinya dan lebih mencintainya sepenuh hati. Ya, subhanallah Bunda. Setelah beberapa waktu, akhirnya suatu malam ketika selesai sholat tahajud, suaminya bangun, ya, kemudian mendekatinya, memeluknya dan mengakui kesalahannya. Nah, suami Ibu Ratna ini berjanji bahwa dia sudah melupakan mantan istrinya dan akan setia pada satu istri, yaitu istri syahnya yang sekarang. Ya, subhanallah, walhamdulillah. Ya, betapa bahagianya Ibu Ratna. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, ujian dalam rumah tangga itu memang tidak akan pernah ada habisnya, ya, sampai akhir hayat. Tapi ketika kita bisa memahami ujian tersebut dan bisa menyikapinya dengan bijaksana, insya Allah indah pada waktunya ya. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami ya ujian seperti yang pernah dialami Ibu Ratna, ya jangan larut dalam kesedihan. Anda bisa melakukan saran yang saya sampaikan kepada Ibu Ratna tadi dan juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, salah satunya dengan berzikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya jika Anda sedang membutuhkan solusi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga Anda ya melalui nomor yang ada di layar berikut ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.